Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang satu keluarga masuk Islam setelah berlindung di masjid saat banjir bandang di Sukabumi. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Hujan deras tak kunjung reda sejak sore tadi. Langit di atas desa kecil di Sukabumi menghitam pekat, seolah menyimpan murka yang siap dilepaskan kapan saja. Air sungai yang biasanya tenang kini berubah liar, meluap hingga ke pemukiman warga. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, Rudi sedang berusaha menenangkan istrinya, Siti, yang tampak panik. Mereka baru saja mendengar kabar bahwa air semakin naik, dan arus deras sudah menghantam beberapa rumah di dekat sungai. "Dina, Bayu, cepat ambil barang-barang penting," suara Rudi menggema di dalam rumah. Anak sulungnya, Dina, segera meraih tas kecil yang berisi beberapa pakaian, sementara adiknya, Bayu, masih bingung harus membawa apa. "Bu, kita harus pergi sekarang." Rudi menggenggam tangan istrinya yang masih terlihat ragu. Namun belum sempat mereka melangkah keluar, air mulai merembes masuk dari bawah pintu. Dalam hitungan detik, lantai rumah mereka sudah terendam hingga setinggi mata kaki. Panik melanda. Siti berteriak, "Rudi, lihat, airnya naik cepat sekali." Rudi tahu mereka tak bisa lagi menunggu. Dengan sigap, ia menggendong Bayu, sementara Dina menggandeng tangan ibunya. Mereka menerobos hujan, berlari ke jalan yang kini telah berubah menjadi aliran deras. Di luar, suasana semakin mencekam. Teriakan warga bersahutan, anak-anak menangis, dan orang-orang berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Namun kemana mereka harus pergi? Rumah-rumah di sekitar mereka mulai terendam. Bahkan beberapa bangunan sudah roboh tersapu arus. Dari kejauhan, Rudi melihat sebuah bangunan berdiri kokoh meski dikelilingi genangan air. Sebuah masjid dengan dinding putih yang masih terlihat kuat di tengah bencana. "Kita ke sana," seru Rudi, menggenggam tangan Siti lebih erat. Mereka berjuang melawan derasnya arus, melangkah dengan susah payah menuju masjid. Dingin, lelah, dan ketakutan menguasai tubuh mereka. Dina hampir terjatuh, tetapi Rudi dengan sigap menarik tangannya. Saat mereka akhirnya mencapai halaman masjid, seseorang membukakan pintu lebar-lebar. Seorang pria berjanggut lebat dengan sorban di kepalanya berdiri di ambang pintu, menyambut mereka dengan tatapan tenang. "Masuklah, kalian aman di sini," ucapnya dengan suara yang menenangkan. Tanpa pikir panjang, Rudi dan keluarganya melangkah masuk. Mereka tak tahu bahwa langkah mereka malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Begitu pintu masjid tertutup di belakang mereka, Rudi dan keluarganya langsung merasakan kehangatan yang berbeda. Di luar, hujan masih mengguyur deras. Angin bertiup kencang membawa suara gemuruh air yang menghantam bangunan dan pepohonan. Namun di dalam masjid, hanya ada suara doa dan bisikan orang-orang yang berlindung. Siti masih menggigil, memeluk Bayu yang mulai menangis ketakutan. Dina duduk di sudut, menarik lututnya sambil menatap ke sekeliling. Matanya tertumbuk pada orang-orang yang juga berlindung di masjid. Mereka terlihat tenang, seolah tidak ada kepanikan meski banjir telah menghancurkan banyak rumah di luar sana. Seorang pria tua dengan sorban hijau menghampiri mereka, membawa selimut tebal. "Ini untuk kalian, semoga bisa menghangatkan," katanya dengan senyum lembut. "Terima kasih," bisik Siti, suaranya masih gemetar. Pria itu duduk di hadapan mereka. "Nama saya Imam Hasan. Jangan khawatir, kalian aman di sini. Allah selalu melindungi hambanya yang mencari perlindungan." Rudi mengangguk pelan, matanya masih penuh waspada. Seumur hidupnya, ia jarang masuk ke dalam masjid. Bahkan selama ini, ia menganggap agama hanya sebatas ritual yang dilakukan orang-orang tanpa alasan yang jelas. Namun malam ini,
Di tengah bencana yang hampir merenggut nyawa mereka, ia merasakan sesuatu yang berbeda. "Pak Imam," tanya Dina ragu-ragu. "Kenapa di sini semua orang kelihatan tenang? Padahal di luar, semuanya sedang kacau." Imam Hasan tersenyum. "Karena kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Bencana, kehilangan, kesedihan, semua itu adalah ujian. Kami diajarkan untuk tetap sabar dan tawakal, karena pada akhirnya Allah tidak akan meninggalkan hambanya." Dina terdiam, merenungkan kata-kata itu. Sejak tadi, ia melihat bagaimana para jamaah saling membantu tanpa ragu. Ada yang membagikan makanan, ada yang menghibur anak-anak kecil, dan ada yang membantu membersihkan air yang mulai merembes ke dalam masjid. Tidak ada yang berebut, tidak ada yang panik. Rudi memandangi mereka satu persatu. Ada pria muda yang membawa tumpukan selimut untuk para pengungsi, ada wanita tua yang membagikan air minum, dan ada seorang anak laki-laki yang terlihat sebaya dengan Bayu sedang menghibur beberapa anak kecil. Anak itu menyadari tatapan mereka, lalu tersenyum dan melambaikan tangan. "Assalamualaikum. Namaku Ali. Kamu mau main sama kami?" tanyanya kepada Bayu. Bayu, yang sejak tadi ketakutan, ragu-ragu menatap Ali. Namun akhirnya, ia bangkit dari pangkuan Siti dan berjalan pelan ke arah anak itu. "Dia biasanya pemalu," kata Siti lirih. Ali hanya tersenyum, lalu menggandeng tangan Bayu dan membawanya bergabung dengan anak-anak lain. Dalam hitungan menit, suara tawa kecil mulai terdengar dari sudut masjid. Rudi masih duduk di tempatnya, memperhatikan semua yang terjadi. Ia tak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini. "Pak Rudi," panggil Imam Hasan pelan. "Ya, Pak Imam. Sejak tadi, saya melihat wajahmu penuh dengan pertanyaan. Boleh saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan?" Rudi terdiam sejenak. Saya tidak pernah menyangka bisa berada di sini, di dalam masjid, dengan perasaan seperti ini. Saya selalu berpikir bahwa agama hanya untuk mereka yang sudah paham dari kecil. Tapi melihat apa yang terjadi di sini, saya merasa ada sesuatu yang selama ini saya lewatkan. Imam Hasan tersenyum. "Setiap manusia punya perjalanan spiritualnya sendiri. Mungkin malam ini adalah bagian dari perjalananmu yang selama ini belum kamu sadari." Kata-kata itu terngiang di kepala Rudi. Ia memandang sekeliling, melihat bagaimana orang-orang di dalam masjid tetap tenang meski dunia di luar sedang kacau. Ada sesuatu yang berbeda di sini, sebuah kedamaian yang selama ini tak pernah ia rasakan. Di sudut ruangan, Siti mulai berbicara dengan beberapa wanita yang duduk bersamanya. Mereka tampak berbincang santai. Sesekali terdengar tawa kecil di antara mereka. Ini adalah pertama kalinya Siti merasa diterima di lingkungan yang benar-benar asing baginya. Dina, yang sejak tadi diam, kini ikut mendekati anak-anak perempuan yang duduk bersimpuh di lantai. Salah seorang dari mereka, seorang gadis bernama Aisyah, mengajaknya berbicara. "Kamu capek?" tanya Aisyah lembut. Dina mengangguk pelan. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa lebih tenang di sini." Aisyah tersenyum. "Dulu, aku juga sering merasa cemas. Tapi saat aku mulai belajar tentang Islam, aku mengerti bahwa Allah selalu punya rencana untuk kita. Kadang kita harus mengalami sesuatu yang buruk dulu, baru bisa melihat rencana indahnya." Dina tertegun. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kata-kata itu begitu dalam, tetapi anehnya, ia merasa lebih nyaman daripada sebelumnya. Malam semakin larut. Hujan di luar masih deras, tapi kini tidak lagi terasa menakutkan. Bagi keluarga Rudi, masjid ini bukan lagi sekadar tempat berlindung dari banjir. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan. Ada kedamaian yang merasuk ke dalam hati mereka, membuat mereka bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini tanda dari sesuatu yang lebih besar? Malam itu terasa begitu panjang, namun bukan karena ketakutan seperti sebelumnya. Bagi Rudi, Siti, Dina, dan Bayu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri mereka sejak memasuki masjid ini. Di luar,
Hujan masih turun deras. Samar-samar, suara gemuruh air banjir yang melanda desa terdengar seperti peringatan dari langit. Tapi di dalam masjid, kehangatan terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Siti mengusap lengan Dina yang masih basah. "Kamu masih kedinginan, Nak." Dina menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Aku cuma sedang berpikir." Siti menatap putrinya penuh tanya. "Memikirkan apa?" Dina menggigit bibirnya ragu. "Tadi, Aisyah bilang sesuatu yang membuatku teringat pada kejadian malam ini. Dia bilang kadang kita harus mengalami sesuatu yang buruk dulu, baru bisa melihat rencana indah Allah." Siti menghela napas pelan. Kata-kata itu juga sempat mengusik pikirannya sejak tadi. "Kamu percaya itu, Dina?" Dina mengangguk. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti kita memang harus ada di sini. Seolah-olah kita dibawa ke sini karena ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan pada kita." Siti terdiam. Ia tahu anaknya tidak berbicara sembarangan. Dina memang selalu lebih peka terhadap hal-hal yang dirasakannya. Di sisi lain masjid, Rudi masih duduk bersama Imam Hasan, mendengar lantunan doa yang dibaca para jamaah. Suara itu menenangkan, mengalun lembut seperti bisikan yang menyentuh hati. "Pak Rudi." Imam Hasan memecah keheningan. "Ya, Pak Imam. Bagaimana rasanya berada di sini?" Rudi menghela napas, menatap ke arah anak dan istrinya yang terlihat lebih damai. "Jujur, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah membayangkan ada di tempat seperti ini, tetapi rasanya berbeda. Saya merasa lebih tenang." Imam Hasan tersenyum. Ketika hati manusia mulai terbuka, seringkali ia akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rudi mengangguk pelan. Ia masih mengingat bagaimana paniknya mereka saat berlari menyelamatkan diri dari banjir. Ketakutan, kepanikan, dan keputusasaan begitu kuat saat itu. Namun kini, hanya beberapa jam setelahnya, rasa itu telah berganti dengan sesuatu yang lebih hangat. Sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Pak Imam," Rudi akhirnya bersuara setelah lama terdiam. "Saya ingin bertanya, kenapa orang-orang di sini bisa tetap tenang meski mereka juga kehilangan banyak hal?" Imam Hasan tersenyum. "Karena kami percaya bahwa segala sesuatu datang dari Allah, dan hanya kepadanya kita bergantung. Kami tidak hanya beribadah ketika senang, tetapi juga ketika kesulitan datang. Kami percaya bahwa setiap cobaan pasti ada hikmahnya." Rudi kembali terdiam. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang sepanjang hidupnya selalu mengandalkan logika, pemahaman seperti itu sulit untuk diterima begitu saja. Tiba-tiba, suara adzan subuh berkumandang, menggema memenuhi ruangan. Rudi tersentak. Suara itu begitu syahdu, memenuhi dadanya dengan perasaan yang tidak ia mengerti. Para jamaah yang sejak tadi duduk segera bergegas ke tempat wudhu, bersiap untuk sholat berjamaah. Dina menatap ayahnya. "Pak, aku ingin melihat mereka sholat. Boleh?" Rudi menatap putrinya sejenak, lalu mengangguk. "Ayo, kita lihat bersama." Mereka bertiga bangkit, berjalan perlahan menuju sisi ruangan yang menghadap ke saf laki-laki. Dari tempat mereka berdiri, mereka bisa melihat Imam Hasan maju ke depan, mengangkat tangan dan mulai memimpin sholat subuh. Tak jauh dari sana, Bayu juga berdiri di samping Ali, mencoba meniru gerakan mereka. Anak itu tampak begitu penasaran, dan tanpa sadar, senyum kecil terukir di wajahnya. Siti menggenggam tangan Dina. "Dengar itu, Nak." Dina mengangguk. "Iya, Bu. Ini indah sekali." Sholat subuh berjalan dengan begitu hikmat. Setiap gerakan, setiap bacaan, terasa seperti membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan di antara semua itu, Rudi merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Hatinya mulai bergetar. Ada bisikan lembut di dalam dadanya. Suara yang mengatakan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Pagi mulai menjelang.
Cahaya matahari perlahan menyusup masuk melalui jendela masjid, membiaskan warna keemasan yang lembut di antara bayangan-bayangan orang yang masih berlindung di dalamnya. Rudi masih terduduk di tempatnya. Matanya tak lepas dari Imam Hasan yang sedang berzikir setelah memimpin sholat subuh. Pikirannya berkecamuk, berulang kali memutar kejadian tadi malam hingga detik ini. Hatinya masih bergetar. Ia tak pernah menyangka bahwa suara adzan dan gerakan sholat yang selama ini hanya ia anggap sebagai rutinitas orang lain, bisa begitu menyentuh dirinya. Seolah ada sesuatu yang sedang mengetuk pintu jiwanya, mengusik bagian terdalam dari hatinya yang selama ini ia abaikan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku? Di sudut lain, Siti duduk bersama Dina, menyaksikan Bayu yang masih bersama Ali. Anak kecil itu tampak begitu antusias, mencoba meniru cara temannya mengangkat tangan saat berdoa. Siti hanya bisa tersenyum kecil. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Bu," panggil Dina pelan. "Iya, Nak. Aku mau tanya sesuatu." Siti menoleh, menatap wajah putrinya yang tampak ragu-ragu. "Tanya apa?" Dina menggigit bibirnya sebentar, lalu berbisik, "Apa Bu pernah merasa seperti kita memang dituntun ke sini?" Siti terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menatap putrinya lebih lama, lalu menghela napas pelan. "Iya, Dina. Ibu juga merasa begitu." Dina menunduk. Jemarinya bermain-main dengan ujung selimut yang masih melilit tubuhnya. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa nyaman di sini." Siti mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Ibu juga." Sementara itu, di tempatnya duduk, Rudi tak bisa lagi membendung pertanyaannya. Ia bangkit perlahan, mendekati Imam Hasan yang masih berzikir. Setelah menunggu beberapa saat, ia memberanikan diri bersuara. "Pak Imam." Imam Hasan membuka matanya, lalu menoleh dengan senyum ramah. "Iya, Pak Rudi." Rudi menelan ludah, hatinya berdebar. Pertanyaan ini sudah lama ia pendam, tapi pagi ini, ia tak bisa lagi menahannya. Apa sebenarnya inti dari Islam? Imam Hasan terdiam sejenak, menatap pria di depannya dengan penuh ketenangan. Ia seolah bisa merasakan pergolakan besar di dalam diri Rudi. Lalu, dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Islam itu adalah tentang menyembah Allah yang Maha Esa dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kami percaya bahwa hidup ini adalah ujian, dan tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan abadi di akhirat." Rudi menelan ludah. "Tapi, kenapa kalian bisa sebaik ini pada kami, padahal kalian bahkan tidak mengenal kami sebelumnya?" Imam Hasan tersenyum. "Karena Rasul kami, Nabi Muhammad, mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kami hanya mencoba mengikuti jejak beliau." Jawaban itu membuat dada Rudi terasa sesak. Ia menatap ke sekeliling, melihat wajah-wajah jamaah yang penuh ketulusan. Tidak ada pamrih, tidak ada paksaan. Ia melihat bagaimana Siti berbincang dengan para wanita muslim, bagaimana Dina mendengarkan cerita Aisyah dengan penuh perhatian, dan bagaimana Bayu tertawa bersama Ali, seolah mereka sudah bersahabat sejak lama. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudi merasa ada sesuatu yang ia lewatkan selama ini. Sesuatu yang begitu besar dan begitu dekat. Sesuatu yang mungkin, selama ini, sedang menunggunya untuk menyadarinya. Hatinya mulai berbisik. Apakah ini kebenaran yang selama ini aku cari? Malam kembali menyelimuti Sukabumi. Hujan deras yang mengguyur sejak kemarin kini mulai mereda, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Namun di dalam masjid, suasana tetap hangat. Rudi duduk di dekat tiang kayu besar di sudut ruangan. Matanya menatap lantai, pikirannya masih terus mengulang-ulang percakapannya dengan Imam Hasan tadi pagi. Islam adalah tentang menyembah Allah yang Maha Esa dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kami percaya bahwa hidup ini adalah ujian, dan tujuan akhirnya adalah mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Kata-kata itu menggema di dalam dadanya, menimbulkan perasaan yang tak bisa ia jelaskan. "Siti,"
yang duduk tak jauh darinya, memperhatikan suaminya dengan seksama. Ia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran Rudy. Ia tahu suaminya sedang menghadapi pergolakan batin yang besar. "Mas," bisik Siti akhirnya. Rudy menoleh, tatapannya masih penuh kebingungan. "Kamu baik-baik saja?" Rudy menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Aku hanya sedang berpikir." Siti tersenyum lembut. "Tentang apa?" Rudy terdiam sesaat, sebelum akhirnya menjawab, "Tentang semua yang terjadi sejak kita sampai di sini." Siti meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. "Aku juga, Mas. Aku juga merasakan sesuatu yang berbeda di sini. Seperti ada kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya." Rudy menatap istrinya lama. Siti tidak sedang berbicara sembarangan. Ia tahu, jika istrinya sudah berbicara seperti ini, berarti perasaan yang dirasakannya bukan hanya sekadar kebetulan. Malam semakin larut. Jamaah di dalam masjid mulai beristirahat. Sebagian tidur beralaskan sajadah, sebagian lagi masih duduk sambil berzikir. Tak lama, Siti, Dina, dan Bayu akhirnya tertidur. Tapi Rudy, matanya masih tetap terbuka. Pikirannya masih berputar tanpa henti. Hingga akhirnya, kelelahan mengalahkannya. Ia terlelap. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah hamparan pasir luas. Langit di atasnya berwarna keemasan. Begitu indah namun terasa asing. Di kejauhan, ia melihat seorang pria berjubah putih berdiri membelakanginya. Suara angin berhembus lembut, membawa keharuman yang menenangkan. Perlahan, pria itu berbalik, menatapnya dengan senyum penuh keteduhan. Wajahnya begitu bercahaya. "Datanglah padaku." Suara pria itu terdengar lembut, namun menggema seperti panggilan dari langit. Rudy merasa dadanya berdebar keras. Ia ingin berbicara, namun mulutnya seperti terkunci. "Lihatlah ke belakang," pria itu kembali berkata. Dengan ragu, Rudy menoleh. Dan yang ia lihat membuat tubuhnya membeku. Sebuah ombak besar berwarna hitam pekat, menggulung ganas dan siap menelannya kapan saja. Ombak itu bergerak cepat, semakin mendekat. Ketakutan melanda hatinya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. "Jangan takut," suara pria berjubah itu kembali terdengar. "Pegang tanganku, dan kau akan selamat." Rudy menoleh lagi ke arahnya. Pria itu mengulurkan tangan, matanya penuh ketenangan. Rudy ragu sejenak, tapi saat ombak hitam itu hampir menelannya, ia tak punya pilihan lain. Dengan sekuat tenaga, ia mengulurkan tangan. Dan saat jemari mereka bersentuhan, Rudy terbangun dengan napas memburu. Darahnya berdesir kencang. Tubuhnya basah oleh keringat meski udara di dalam masjid begitu dingin. Ia menoleh ke sekeliling. Semua orang masih tertidur. Hanya ada suara gemerisik angin dari luar, seolah membawa pesan yang hanya bisa ia dengar. Tangannya masih gemetar. Ia meremas dadanya, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Itu bukan mimpi biasa. Itu adalah sebuah pertanda. Dan hatinya mengatakan satu hal yang pasti. Sudah saatnya ia mengambil keputusan. Pagi mulai menyingsing. Cahaya matahari perlahan menembus jendela masjid, menerangi wajah-wajah mereka yang masih tertidur lelap. Namun Rudy tak bisa lagi memejamkan matanya. Mimpi yang dialaminya tadi malam masih membekas kuat di pikirannya. Setiap detiknya terasa begitu nyata. Ombak hitam yang mengancam, pria berjubah putih yang mengulurkan tangan, dan suara lembut yang berkata, "Jangan takut." Dadanya masih bergemuruh, bukan karena ketakutan, tetapi karena sesuatu yang lain. Sebuah jawaban. Ia merasa seolah ada sesuatu yang selama ini menunggu untuk ia sadari. Seolah ada kebenaran yang selalu ada di hadapannya. Namun baru kali ini ia melihatnya dengan jelas. Rudy menarik napas panjang, lalu menatap ke arah Imam Hasan yang sedang duduk di sudut ruangan, membaca Al-Quran dengan suara lembut. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berjalan ke arahnya.
Siti yang baru saja terbangun memperhatikan suaminya dari kejauhan. Matanya sedikit menyipit karena keheranan. "Mas mau kemana?" gumamnya pelan. Namun Rudi tak menoleh. Ia terus melangkah mendekati Imam Hasan. Dina, yang juga mulai bangun, melihat ekspresi ibunya. "Ada apa, Bu?" Siti menggeleng pelan. "Entahlah, tapi lihat ayahmu. Sepertinya dia ingin bicara dengan Pak Imam." Dina ikut menoleh, dan tanpa sadar, jantungnya ikut berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang berbeda dengan ayah mereka pagi ini. Imam Hasan menutup musyafnya dengan perlahan saat Rudi sudah berdiri di hadapannya. Ia mengangkat wajahnya, tersenyum ramah seperti biasa. "Pak Rudi," sapanya lembut. "Ada yang bisa saya bantu?" Rudi terdiam beberapa detik, mengumpulkan keberanian. Lalu dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Pak Imam, saya ingin bertanya satu hal." "Tentu, tanyakan saja." Rudi menelan ludah. Bagaimana cara seseorang masuk Islam? Suasana di sekitar mereka terasa hening seketika. Imam Hasan menatapnya dengan penuh perhatian, seolah ingin memastikan bahwa pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang muncul hanya karena emosi sesaat. "Pak Rudi," katanya dengan suara lembut, "apa yang membuat Anda ingin menanyakan ini?" Rudi menghela napas panjang. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Semalam, saya mengalami mimpi yang sangat aneh. Seolah ada seseorang yang memanggil saya, memberi saya pilihan antara tenggelam dalam kegelapan atau meraih cahaya. Matanya mulai memanas, tapi ia terus melanjutkan. Saya pikir, mungkin itu hanya mimpi biasa. Tapi hati saya berkata lain. Saya tidak bisa mengabaikannya. Imam Hasan tersenyum tipis. Mimpi adalah salah satu cara Allah menunjukkan tanda kepada hambanya. Tapi keputusan untuk menerima Islam bukan hanya karena mimpi. Ini tentang keyakinan yang tumbuh di dalam hati. Rudi menunduk. Jari-jarinya mengepal. Saya tidak tahu apakah saya sudah benar-benar siap. Tapi satu hal yang pasti, saya belum pernah merasakan ketenangan seperti ini sebelumnya. Semalam, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia ini. Imam Hasan menatapnya dengan penuh kelembutan. "Pak Rudi, jika hati Anda sudah mulai terbuka, itu adalah anugerah yang luar biasa. Dan jika Anda benar-benar ingin masuk Islam, syahadat adalah langkah pertama." "Syahadat." Rudi mengulang kata itu pelan. "Ya." Imam Hasan mengangguk. "Syahadat adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Jika seseorang mengucapkannya dengan penuh keyakinan, maka ia telah menjadi seorang Muslim." Rudi menelan ludah. Hatinya bergetar semakin kencang. Apakah ia benar-benar siap untuk ini? Dari kejauhan, Siti masih memperhatikan mereka dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi dari ekspresi wajah suaminya, ia tahu ini bukan sekadar obrolan biasa. Tiba-tiba, Rudi menoleh ke arahnya. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Dan dari sorot mata suaminya, Siti bisa membaca sebuah keputusan besar telah diambil. Ia menggeleng pelan, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. "Bu." Suara Dina terdengar lirih. Siti menggenggam tangan putrinya lebih erat. "Dina, ayahmu." Sebelum ia bisa melanjutkan, suara Rudi menggema di dalam masjid. "Saya ingin bersyahadat." Jamaah yang masih berada di dalam masjid sontak terdiam. Beberapa orang yang baru saja selesai sholat melirik ke arah mereka, terkejut dengan pernyataan itu. Dina menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Siti merasa dadanya semakin sesak. Ia tak pernah menyangka suaminya akan mengambil keputusan ini secepat itu. Imam Hasan tersenyum hangat, lalu berdiri dan menepuk bahu Rudi dengan lembut. "Alhamdulillah, ini adalah keputusan yang luar biasa, Pak Rudi." Ia lalu menggenggam tangan Rudi, menatapnya dengan mata yang berbinar.
Jika Anda sudah yakin, maka ulangi kata-kata saya. Rudi menarik napas dalam-dalam, sebelum akhirnya mendengar kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suasana hening. Semua orang di dalam masjid menahan napas. Dan dengan suara yang sedikit bergetar, Rudi mengulang kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata menetes di pipinya. Tanpa ia sadari, Imam Hasan tersenyum, menepuk pundaknya dengan bangga. Sekarang, Anda adalah seorang Muslim. Tiba-tiba, suara takbir bergema di dalam masjid. Beberapa orang yang menyaksikan mengucapkan doa dan berpelukan dengan penuh haru. Dina masih berdiri di tempatnya, merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia menoleh ke arah ibunya yang kini menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat. Bayu, yang sejak tadi bermain dengan Ali, ikut berlari mendekati kakaknya. Kak Dina, kenapa ayah menangis? Dina tidak bisa menjawab. Dadanya terasa begitu penuh. Karena saat ini, ia sadar bahwa keputusan besar baru saja terjadi di keluarganya. Dan mungkin, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Masjid masih dipenuhi suasana haru. Beberapa jamaah mendekati Rudi, menyalaminya dan memberikan pelukan hangat. Imam Hasan tersenyum penuh kebanggaan. Sementara suara takbir masih terdengar dari beberapa sudut. Namun di tengah kebahagiaan itu, Siti justru masih terpaku di tempatnya. Dadanya terasa sesak. Tangannya menggenggam erat kain selimut yang menutupi dirinya. Matanya tak lepas dari sosok suaminya yang kini tersenyum sambil menyeka air mata haru di wajahnya. Siti ingin ikut bahagia. Ia ingin tersenyum. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa sepenuhnya menerima apa yang baru saja terjadi. Dina menatap ibunya dengan cemas. Ia bisa melihat bahwa ada yang tidak beres. Bu, panggilnya pelan. Siti tersentak, lalu menoleh. Iya, nak. Dina menggigit bibirnya. Kenapa ibu kelihatan tidak bahagia? Siti terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ia meremas jemarinya sendiri, menahan perasaan yang bergemuruh di dadanya. Ayahmu baru saja mengambil keputusan besar, bisiknya. Aku hanya tidak menyangka. Dina menunduk. Ia juga merasakan hal yang sama. Keputusan ayahnya begitu mendadak. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Tidak ada pembicaraan. Tiba-tiba saja semua berubah dalam satu malam. Ibu. Dina menggenggam tangan ibunya. Apa ibu marah? Siti menatap putrinya, lalu menggeleng pelan. Tidak, Dina. Ibu tidak marah. Ibu hanya bingung. Dina memahami perasaan ibunya. Ia sendiri masih belum bisa memahami bagaimana ayahnya bisa berubah begitu cepat. Hanya dalam satu malam. Namun, jauh di dalam hati, Dina merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda sejak mereka tiba di masjid ini. Sesuatu yang perlahan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Mungkin, ini juga yang ayahnya rasakan. Tapi bagaimana dengan ibunya? Sementara itu, Rudi masih berbincang dengan Imam Hasan di sudut ruangan. Setelah mengucapkan syahadat, hatinya terasa lebih ringan. Seolah ada beban yang selama ini ia pikul, kini telah lepas begitu saja. Namun di tengah kebahagiaan itu, ia sadar bahwa Siti belum mengatakan apapun. Ia menoleh ke arah istrinya yang masih duduk bersama Dina dan Bayu. Matanya menyipit, mencoba membaca ekspresi wajah Siti. Tapi yang ia lihat bukanlah kebahagiaan. Yang ia lihat adalah kebingungan dan kegelisahan. Hatinya mencelos. Siti, gumamnya pelan. Imam Hasan yang berdiri di sampingnya juga memperhatikan raut wajah Rudi yang tiba-tiba berubah. Ia mengikuti arah tatapan pria itu, lalu tersenyum tipis. Pak Rudi, panggilnya lembut. Rudi menoleh. Saya bisa melihat bahwa Anda sedang memikirkan sesuatu, kata Imam Hasan. Apakah ini tentang istri Anda? Rudi mengangguk pelan.
Saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Saya bahkan tidak sempat membicarakan ini dengannya sebelumnya. Saya takut dia tidak bisa menerima keputusan saya. Imam Hasan tersenyum bijak. Setiap manusia memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Pak Rudi, Anda tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti jalan yang sama dengan Anda. Rudi menunduk. Tapi saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin dia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya karena emosi sesaat. Imam Hasan menepuk bahu Rudi dengan lembut. Jangan khawatir. Hati manusia adalah milik Allah. Jika memang sudah waktunya, maka pintu hatinya akan terbuka dengan sendirinya. Rudi menarik napas panjang. Ia tahu Imam Hasan benar. Tapi tetap saja, ada ketakutan di dalam dirinya. Ia takut kehilangan wanita yang paling ia cintai. Malam semakin larut. Jamaah di masjid mulai beristirahat kembali setelah peristiwa yang mengharukan tadi. Namun Siti tidak bisa tidur. Ia duduk di pojok ruangan, memandangi langit-langit masjid yang putih bersih. Di sebelahnya, Dina sudah tertidur pulas. Bayu juga sudah lelap di pangkuan kakaknya. Tapi pikirannya masih kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semuanya terasa begitu cepat? Kenapa hatinya masih dipenuhi dengan begitu banyak keraguan? Siti memejamkan mata, mencoba mencari jawaban di dalam pikirannya. Tapi yang ada justru pertanyaan yang semakin menumpuk. Ia mencintai suaminya. Ia ingin mendukung keputusan suaminya. Tapi apakah ia bisa menerima ini? Apakah ia juga harus mengikuti jejak Rudi? Hatinya terasa bimbang. Sampai akhirnya, sebuah suara lembut membuyarkan pikirannya. Ibu belum tidur. Siti terkejut. Ia menoleh dan melihat Aisyah, gadis kecil yang tadi berbincang dengan Dina, kini duduk di sampingnya. Siti tersenyum tipis. Belum, Nak. Ibu masih sulit tidur. Aisyah tersenyum lembut. Ibu sedang memikirkan sesuatu. Ya. Siti menghela napas. Ia tak bisa menyembunyikan apa yang ia rasakan. Iya, Nak. Banyak sekali yang ada di kepala ibu sekarang. Aisyah menatapnya dengan mata penuh keteduhan. Kalau boleh tahu, ibu sedang bingung tentang apa? Siti menatap mata gadis kecil itu, dan entah kenapa, ia merasa bisa mempercayainya. Ayah Dina baru saja masuk Islam, katanya pelan. Dan ibu tidak tahu harus bagaimana. Aisyah mengangguk pelan. Ibu takut. Siti terdiam. Kata-kata itu terasa begitu tepat. Ibu takut, bisiknya akhirnya. Aisyah tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Takut itu wajar. Tapi ibu tahu tidak? Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mencari kebenaran. Siti menoleh, menatap gadis kecil itu dengan mata membesar. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa berbicara seperti ini? Aisyah kembali tersenyum. Ibu tidak perlu terburu-buru. Jika memang ibu ingin mencari jawaban, Allah akan memberikannya pada waktu yang tepat. Siti terdiam. Dan untuk pertama kalinya malam itu, hatinya terasa sedikit lebih tenang. Tapi ia tahu perjalanan ini belum selesai. Langit Sukabumi masih kelabu. Namun rintik hujan mulai mereda. Masjid tempat Siti dan keluarganya berlindung masih dipenuhi para pengungsi yang kehilangan rumah akibat banjir. Namun, hati Siti masih bergejolak. Semalaman ia tak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Keputusan Rudi untuk masuk Islam telah mengejutkannya, lebih dari apapun yang pernah ia alami dalam hidupnya. Ia mencintai suaminya. Ia ingin selalu bersamanya. Namun apakah ia bisa memahami jalan yang kini dipilih Rudi? Pagi itu, Siti duduk di serambi masjid, menatap genangan air yang masih tersisa di halaman. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi yang membuatnya merasa lebih dingin adalah perasaan bimbang yang tak kunjung sirna. Dari sudut matanya, ia melihat Imam Hasan melangkah keluar dari dalam masjid. Pria itu tampak tenang seperti biasa,
mengenakan jubah sederhana dan sorban yang melilit kepalanya. Siti ragu sejenak, tapi akhirnya ia menguatkan hatinya. Ia butuh jawaban. "Butuh sesuatu, Bu Siti?" tanya Imam Hasan ramah begitu melihatnya. Siti menoleh dan tersenyum tipis. "Saya hanya ingin bertanya sesuatu, Pak Imam." "Tentu, silakan." Siti menelan ludah, mengumpulkan keberanian. Apa yang membuat seseorang bisa yakin untuk masuk Islam? Imam Hasan terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Pertanyaan yang bagus. Ia lalu duduk di samping Siti, menatap langit yang mulai terang. "Terkadang, orang menemukan Islam karena mereka sedang mencari jawaban dalam hidupnya," katanya pelan. "Ada yang menemukannya lewat musibah, ada yang menemukannya lewat perenungan panjang, ada juga yang menemukannya lewat ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti hatinya." Siti mendengarkan dengan saksama. "Pak Rudi, misalnya," lanjut Imam Hasan, "beliau mengalami sesuatu yang menyentuh hatinya. Mungkin sebelumnya beliau tidak pernah berpikir untuk masuk Islam, tapi ada sesuatu yang menggerakkan hatinya hingga akhirnya mengambil keputusan besar." Siti menunduk. "Tapi saya tidak merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan." Imam Hasan tersenyum. "Dan itu tidak apa-apa, Bu Siti. Keimanan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Islam mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Hidayah itu datang dengan caranya sendiri, kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah." Siti terdiam. Ada sesuatu yang menenangkan dari kata-kata itu. "Tapi," lanjut Imam Hasan, "jika hati ibu mulai bertanya-tanya, mungkin ini saatnya untuk mencari jawaban." Siti menatap pria itu dengan bingung. "Maksud Pak Imam?" Imam Hasan tersenyum lembut. "Jangan hanya melihat Islam dari luar. Cobalah untuk mengenalnya lebih dalam. Jika ibu ingin mencari jawaban, carilah dengan hati yang terbuka." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti mulai mencari tahu tentang Islam. Ia tidak langsung membaca Al-Quran atau bertanya tentang hukum-hukum agama. Tidak, ia hanya mengamati. Mengamati bagaimana orang-orang di dalam masjid ini berperilaku. Mengamati bagaimana mereka saling membantu tanpa pamrih. Mengamati bagaimana mereka tetap tersenyum meski mereka kehilangan rumah dan harta benda mereka dalam banjir. Siti memperhatikan para wanita muslim yang mengenakan hijab dengan penuh kebanggaan. Bagaimana mereka berbicara satu sama lain dengan penuh hormat. Ia memperhatikan anak-anak kecil yang membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan. Bagaimana wajah mereka tampak begitu damai seolah dunia ini tak memiliki kekhawatiran sama sekali. Dan ia juga memperhatikan Rudi. Suaminya yang biasanya keras kepala, kini terlihat lebih lembut. Ada ketenangan dalam sorot matanya yang tidak pernah Siti lihat sebelumnya. "Mas," gumamnya pelan. Ia masih belum memahami sepenuhnya keputusan suaminya. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dan entah mengapa, Siti ingin mengetahui lebih banyak. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Siti masih terjaga. Ia duduk di dekat jendela masjid, memandangi langit malam yang cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada sesuatu yang bergerak dalam hatinya. Sebuah bisikan lembut yang selama ini ia abaikan. Ia teringat kata-kata Imam Hasan tadi pagi. Jangan hanya melihat Islam dari luar. Cobalah untuk mengenalnya lebih dalam. Siti menarik napas dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia berdoa. Ia tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu harus meminta apa. Tapi ia hanya ingin berbicara dengan Sang Pencipta. Ya Allah, jika memang ini adalah jalan yang benar, maka tunjukkanlah kepadaku. Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan saat itu juga, ia sadar, perjalanannya baru saja dimulai. Fajar perlahan menyingsing di langit Sukabumi. Cahaya matahari yang lembut mulai menerobos masuk ke dalam masjid, menerangi wajah-wajah yang masih tertidur dalam kelelahan. Namun Siti tetap terjaga. Ia telah melewati malam yang panjang,
Penuh dengan perenungan dan doa yang baru pertama kali ia panjatkan dengan hati yang benar-benar kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada yang berubah di dalam dirinya. Hatinya yang semula penuh kebimbangan, kini mulai menemukan ketenangan. Namun masih ada pertanyaan yang menggelayuti pikirannya. Ia belum siap mengambil keputusan seperti Rudy. Ia masih ingin mencari jawaban. Pagi itu, Siti membantu beberapa wanita muslim di masjid menyiapkan makanan untuk para pengungsi. Meski awalnya ia merasa canggung, perlahan-lahan ia mulai terbiasa dengan suasana di sekelilingnya. "Bu Siti," panggil seorang wanita parubaya yang duduk di sampingnya. Namanya Bu Salma, seorang ibu dari 3 anak yang juga menjadi korban banjir. Siti menoleh, tersenyum sopan. "Iya, Bu." Bu Salma menatapnya dengan hangat. "Saya dengar suami ibu baru saja masuk Islam." "Ya." Siti terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, Bu." "Bagaimana perasaan ibu tentang itu?" tanya Bu Salma dengan lembut. Siti menghela napas panjang. "Saya masih bingung, Bu. Saya tidak pernah menyangka suami saya akan mengambil keputusan sebesar itu. Saya ingin memahami, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana." Bu Salma tersenyum. Ibu sudah berada di tempat yang tepat untuk mencari jawaban. Siti menatapnya penuh tanda tanya. "Kami semua di sini juga dulu pernah berada di posisi ibu," lanjut Bu Salma. "Ada yang lahir dalam Islam, tapi tidak benar-benar memahami ajaran agamanya. Ada yang menemukan Islam setelah perjalanan panjang. Dan ada juga yang menemukan hidayah justru di saat-saat tersulit dalam hidupnya." Siti terdiam, mencerna setiap kata yang ia dengar. "Lalu, bagaimana saya bisa tahu jika ini memang jalan yang benar?" tanyanya lirih. Bu Salma tersenyum lembut. "Dengan membiarkan hatimu yang berbicara, Bu Siti. Jika hati mulai bertanya, itu berarti ada sesuatu yang ingin Allah tunjukkan kepadamu." Siti menunduk. Jemarinya saling meremas di atas pangkuannya. Apakah Islam benar-benar seindah yang saya lihat di sini?" Bu Salma mengangguk mantap. "Islam bukan hanya sekadar ibadah atau aturan, Bu. Islam adalah cara hidup. Setiap yang kita lakukan, mulai dari berbicara, makan, berpakaian, hingga cara kita memperlakukan orang lain, semuanya memiliki makna dan tuntunan. Kami diajarkan untuk selalu menjaga hati, mengendalikan amarah, dan mencintai sesama." Siti terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi begitu dalam maknanya. Bu Salma tersenyum lagi. "Kalau ibu ingin mengenal Islam, jangan hanya lihat dari kejauhan. Rasakan sendiri keindahannya. Coba lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu menebarkan kasih sayang. Saya yakin, suatu hari nanti, ibu akan memahami mengapa suami ibu mengambil keputusan itu." Siti menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu di dalam hatinya yang mulai bergerak. Sesuatu yang ia sendiri belum bisa mengerti. Malam harinya, masjid kembali dipenuhi oleh suara zikir dan bacaan Al-Quran. Para pengungsi yang berlindung di dalamnya mulai terbiasa dengan suasana ibadah yang begitu damai dan menenangkan. Di salah satu sudut masjid, Siti duduk sendiri, menatap Al-Quran yang terbuka di hadapannya. Seorang wanita bernama Aisyah, yang sejak tadi memperhatikannya, tersenyum dan mendekat. "Ibu ingin membaca?" tanyanya lembut. Siti menoleh, lalu menatap lembaran Al-Quran yang masih asing baginya. Ia tidak tahu apa yang membuatnya ingin membuka kitab itu, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Aku tidak tahu bagaimana membacanya. Aku Siti jujur." Aisyah tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Kalau ibu mau, saya bisa membantu." Siti terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti mulai belajar tentang Islam. Hanya satu ayat, hanya satu makna. Tapi dari satu langkah kecil itu, perjalanannya menuju cahaya baru saja dimulai. Malam semakin larut,
Namun Siti masih duduk di sudut masjid dengan Al-Quran terbuka di hadapannya. Aisyah dengan sabar membimbingnya, mengajarkan satu persatu huruf hijaiyah yang masih begitu asing baginya. Saat jemarinya menyentuh lembaran mushaf yang lembut, ada sesuatu yang terasa berbeda. Hatinya bergetar. Siti mengulang bacaan yang baru saja diajarkan Aisyah. Suaranya masih terbata-bata, tapi di dalam dadanya ada kehangatan yang mulai meresap pelan-pelan. Setiap kata yang ia baca terasa begitu dalam, seolah bukan hanya sekadar bacaan, tetapi sebuah panggilan. Sebuah jawaban yang selama ini ia cari. Di sudut lain masjid, Rudi memperhatikan istrinya dari kejauhan. Matanya berbinar melihat bagaimana Siti perlahan mulai membuka hatinya. Dina dan Bayu duduk di sampingnya. Mereka juga menyaksikan dengan takjub. "Kak," bisik Bayu, "kenapa ibu belajar membaca Al-Quran?" Dina tersenyum tipis. "Mungkin ibu sedang mencari jawaban." Bayu mengerutkan kening. "Jawaban apa?" Dina menghela napas panjang. Jawaban dari apa yang selama ini membuatnya ragu. Bayu tak begitu mengerti, tapi ia bisa melihat sesuatu yang berbeda di wajah ibunya. Ada kedamaian yang perlahan mulai muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba di masjid ini, Siti terlihat lebih tenang. Pagi menjelang, cahaya matahari masuk melalui jendela masjid, menyinari wajah-wajah yang masih tertidur. Namun Siti sudah bangun lebih dulu. Ia melangkah keluar masjid, berdiri di halaman yang masih basah oleh sisa banjir. Angin pagi bertiup lembut, membawa aroma tanah yang kembali mengering setelah terendam air. Ia menarik napas dalam-dalam. Dan di saat itulah, ia menyadari sesuatu. Hatinya terasa lebih ringan. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikirannya, kini mulai menemukan jawaban. Ia teringat bagaimana kehidupan para muslim yang ia temui di masjid ini. Bagaimana mereka tetap bersyukur di tengah musibah. Bagaimana mereka tetap tersenyum meski kehilangan segalanya. Bagaimana mereka membantu tanpa pamrih, tanpa mengenal perbedaan. Ia mengingat kata-kata Bu Salma, Imam Hasan, dan bahkan Aisyah si gadis kecil yang membimbingnya tadi malam. Semua itu membuatnya sadar bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenal Islam. Bahwa selama ini ia hanya melihatnya dari luar, tanpa pernah mencoba memahami maknanya. Dan kini, ketika ia mulai membuka hatinya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam masjid, Rudi berdiri di depan Imam Hasan. Wajahnya penuh harap, namun juga ada sedikit kegelisahan. "Pak Imam," panggilnya pelan. Imam Hasan tersenyum. "Ya, Pak Rudi. Saya ingin bertanya." Rudi menelan ludah. Bagaimana cara seseorang masuk Islam jika ia benar-benar sudah yakin? Imam Hasan menatap pria itu dengan lembut, lalu tersenyum. Jika seseorang sudah yakin, maka ia hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dalam hatinya. Rudi mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Bukan untuk saya, Pak Imam, tapi untuk istri saya." Imam Hasan menatapnya dengan sedikit terkejut. "Bu Siti." Rudi mengangguk. "Semalam, saya melihatnya belajar membaca Al-Quran. Saya melihat wajahnya lebih damai dari sebelumnya. Pagi ini, sebelum dia keluar masjid, saya bertanya kepadanya, dan dia berkata bahwa dia telah menemukan jawaban yang selama ini dia cari." Mata Rudi sedikit berkaca-kaca. "Dia ingin bersyahadat hari ini, Pak Imam." Imam Hasan tersenyum. Wajahnya dipenuhi kebanggaan dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Alhamdulillah," gumamnya penuh syukur. Masjid menjadi saksi dari sebuah momen yang menggetarkan hati semua orang di dalamnya. Siti duduk di hadapan Imam Hasan, ditemani oleh Rudi yang menggenggam tangannya erat. Dina dan Bayu duduk di samping mereka, menatap dengan penuh haru. Semua jamaah yang masih berada di masjid ikut berkumpul, menyaksikan momen yang sangat berharga ini.
Imam Hasan menatap Siti dengan senyum lembut. Bu Siti, apakah Anda sudah yakin dengan keputusan ini? Siti menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh ke arah suaminya, ke arah anak-anaknya, lalu ke arah orang-orang yang telah menerima mereka dengan begitu baik. Dan akhirnya, ia tersenyum. Saya yakin, Pak Imam. Imam Hasan mengangguk. Kalau begitu, ikuti saya. Siti menutup matanya sejenak, lalu mulai mengulang 2 kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara itu keluar dari bibirnya dengan penuh keyakinan. Dan saat ia membuka matanya kembali, air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah ketenangan yang begitu dalam. Sebuah kebahagiaan yang begitu nyata. Dan di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah rumah yang selama ini ia cari. Masjid dipenuhi oleh suara takbir. Jamaah yang hadir mendekat untuk memberikan pelukan dan ucapan selamat. Dina dan Bayu memeluk ibunya erat. Sementara Rudi menggenggam tangannya dengan penuh cinta. Imam Hasan tersenyum lebar. Selamat datang dalam Islam, Bu Siti. Semoga Allah selalu menjaga iman Anda dan keluarga. Siti mengangguk. Air mata masih mengalir di pipinya. Terima kasih, Pak Imam, bisiknya. Dan di saat itu juga, ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Namun satu hal yang pasti, ia telah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Di luar, langit Sukabumi telah benar-benar cerah. Banjir yang kemarin menghancurkan desa mereka kini mulai surut. Namun bagi keluarga Rudi dan Siti, banjir itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Awal dari kehidupan baru yang penuh dengan keimanan, ketenangan, dan cahaya yang tak akan pernah padam.